Aduh. Bismillah. Bismillah. Jangan pernah takut untuk mencoba hanya karena kita merasa kita kurang dari yang lain. Hanya karena kita merasa kita ketinggalan, kita belum sehebat yang lain, belum tentu kita bakal kalah gitu. Kita bakal benar-benar ketinggalan atau left out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aida Dan aku Salma di podcast TTS. untuk sahur. Hari ini kami akan menemankan teman-teman semua kurang lebih sekitar 1 jaman ya Salma Iya ya. benar sekali. Untuk dengan obrolan-obrolan yang sangat santai, yang sangat menarik sekali hari ini. Tentunya bersama bintang tamu yang sangat istimewa nih pada hari ini. Iya. Kira-kira siapa ya bakal jadi bintang tamu? Pasti teman-teman yang di rumah nih pada penasaran, yang nonton nih. Siapa sih yang jadi bintang tamu pada episode pada hari ini? Kira-kira siapa? Langsung saja nggak sih? Langsung aja kita sambut Kak Nazila Azwa. Halo. Jadi kita kedatangan nih salah satu mahasiswa prestasi yang sangat luar biasa nih ya Kak Sekali. Nazila. Bagaimana kabarnya Kak Nazila? Sehat, alhamdulillah. Aida sama Mama gimana sama Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah. Pak, gimana Kak jadwalnya padat atau gimana? Lumayan padat, cuman memang harus dikasih ya waktunya ya. benar, Memang benar. harus diberikan waktunya untuk Benar podcast kali sekali. ini. Kami sangat merasa istimewa nih karena diberi kesempatan nih ya. Memang spesial dikosongkan jadwalnya hari ini. Oh, Masya Allah. Jadi nih Kak, setelah kita cari tahu nih, Kakak mengikuti salah satu program yang pertukaran ke Iya, antar negara. Kalau betul. boleh cerita gimana nih Kak? Salah satu ke negara gingseng ya. Iya, Korea Selatan. Bener banget. Jadi gimana nih Kak? Jadi cerita sedikit dari awal perjalanan menjadi salah satu delegasi perwakilan Indonesia, lebih spesifik lagi mewakili Provinsi Riau untuk program pertukaran pemuda antar negara Indonesia Korea di tahun 2023 pada masa itu. Gitu. Jadi awalnya itu tentunya nanti ada beberapa rangkaian seleksi sebelum nantinya dapat diutus menjadi perwakilan Provinsi Riau. Nanti untuk dapat berkumpul bersama delegasi-delegasi pemuda-pemudi berprestasi dan juga tentunya yang sudah diseleksi di provinsi masing-masing untuk berkumpul di Jakarta untuk dapat mengikuti beberapa rangkaian program pertukaran Indonesia Korea tahun 2003 pada masa itu gitu. Gitu. Iya. Jadi saat Kakak mengikuti program itu Kakak baru masuk kuliah ya? Iya. Nah, fun fact-nya lagi, saya itu daftar program pertukaran pemuda antar negara itu pas banget baru lulus SMK. SMK. Wah. Iya, lulus SMK. Jadi waktu itu selang beberapa minggu sebelum graduation sih. Jadi ikut seleksinya dan memang regulasi program pertukaran Indonesia Korea ini tuh minimal itu di umur 18 tahun. 18 tahun dan mulai pembukaan seleksinya itu di bulan April atau Mei gitu kalau nggak salah, dan baru aja berumur 18 tahun itu di bulan Maret. Jadi kayak masih Belum iya, official baru-baru 18 banget nih ya, gitu iya, kan. benar. Jadi baru 18 tahun 1 bulan nih jatuhnya Iya, gitu benar. kan. Karena belum keluar juga lulus surat apa SKL. namanya? SKL Ya, ya, kelulusan. benar, SKL kelulusan. Jadi udah deh daftar aja. Terus lolos administrasi, jadi ikut tahapan seleksinya dan alhamdulillah waktu itu seleksinya juga fun fact-nya juga jadi yang termuda di antara kandidat-kandidat Masya lainnya Allah, luar waktu biasa itu. sekali, keren banget. Jadi waktu itu sebenarnya sempat minder juga sih karena kan lihat kanan kiri itu para peserta lainnya tuh yang keren-keren gitu, yang kayak Iya. Kota Bahasa Iya. gitu. Merasa minder gitu ya Kak. Karena kan range umurnya tuh 18 tahun sampai 24. Itu kan kayak masa-masa umur-umur kuliah banget dan Iya, itu tuh waktu benar-benar. itu aku masih kayak baru lulus Baru SMA lulus SMA. gitu. Jadi kayak ini udah ada Duta Bahasa, udah ada yang semester akhir hukum, ada bahkan kayak kedokteran waktu itu. Terus dan fun fact lagi tuh waktu itu ada yang salah satunya itu yang kerja jadi salah satu reporter di TVRI.
Jadi kayak memang minder banget. Ngerasa ya minder. Iya Minder benar banget. benar benar. Kayak ngerasa ya Baru kayak lulus "Wih, nih." ini kanan kiri keren nih, udahlah ini gak lulus nih gitu kan. Kayak udahlah ya kalau gak lulus juga gak apa-apa Ternyata, gitu iya. kan. Karena emang niat di awalnya itu cari relasi aja sih, karena kan baru lulus SMK Iya, kan, mau benar. masuk kuliah tuh kayak cari relasi aja dan cari pengalaman Iya, gitu kan. kegiatan-kegiatan positif. Bener, cari pengalaman dan juga kegiatan positif, juga cari teman Teman, gitu iya kan. benar. Terus ternyata lolos gitu, dan itu sangat salah satu turning point terbesar aku pribadi dalam kehidupan sih sebenarnya, untuk dapat lolos dan dapat menyandang membawa nama Riau di Indonesia ke negara gingseng gitu Allah, sendiri keren waktu banget. itu. Gitu. Benar sekali. Jadi kakak ikutin ini nih benar-benar seperti mahasiswa lain yang apabila baru memasuki jenjang perkuliahan tuh banyak yang mencari kegiatan-kegiatan. Nah. Dan Kak Nazira ini mengikuti programnya itu modal nekat ya Kak ya. Keren banget. juga sih ya, bener juga iya. sih gitu ya. Ya benar. Bener. Dengan persiapan yang matang juga. Bener. Padahal tadi kakaknya banyak melihat teman-teman yang lain daftar itu ada yang tamatan mau tamat kuliah juga, Iya, yang anak udah sekolah terakhir bener keren yang sih. yang pengalaman udah banyak Iya, banget benar. gitu, ke relasinya udah Yang udah keren. kerja juga Iya, tadi. benar. Bener. Karena kan salah satu rangkaian seleksinya itu ada menyertakan atau mempresentasikan Komdev. Komdev tuh Community Development, atau juga yang disebut dengan kegiatan kemasyarakatan. Iya. Ya, misalnya kegiatan kemasyarakatan itu kan berangkai ya, misalnya Iya. membersihkan jalanan, atau ada kegiatan di CFD gitu-gitu. Oh gitu. Jadi ya kalau lihat Komdev Community Development anak kuliah kan udah keren-keren gitu Keren-keren ya. semua, Iya iya. kan? Kayak mereka udah terjun ke panti Iya. asuhan. Iya bergerak, iya benar. Mereka udah bisa ikut kegiatan yang ke alam-alam, Alam, atau iya. misalnya udah ada yang ke lingkungan gitu kan, kesehatan, ya kan? Iya benar. Panti jompo dan sebagainya. Jadi kayak waktu itu tuh emang saya menunjukkan salah satu komdevnya itu yang dilakukan waktu itu masih SMP sih, waktu itu komdev kemasyarakatan waktu iya. SMP dan SMK. Karena kan SMK juga nggak gimana banyak kegiatan kemasyarakatan karena COVID waktu itu kan. Iya benar. benar. Covid ya, Iya, tamatan kemarin. Covid nih. Sama-sama Covid. COVID kan, jadi ya udah alhamdulillah lulus gitu. Itu jadi salah Alhamdulillah. satu juga yang bisa saya sarankan ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi di luar sana, bahwasannya jangan pernah takut untuk mencoba hanya karena kita merasa kita kurang dari yang lain. Benar, Gitu. benar sekali. Hanya karena kita merasa kita ketinggalan, kita belum sehebat yang lain, belum tentu kita bakal kalah gitu. Kita bakal benar-benar ketinggalan atau left out Iya, gitu. betul. Karena pasti ada sesuatu dari diri kita masing-masing yang tidak dimiliki orang lain, dan pastinya masing-masing dari kita punya kelebihan itu Iya, sendiri. masing-masing. Iya, jadi karena kalau misalnya saya pribadi, kalau setiap ada yang DM gitu kan, atau yang ngechat gitu, kayak apa sih tips and trick untuk ikut program PPAN gitu kan, Iya benar. kayak bisa sampai ke Korea, karena program PPAN itu bukan hanya ke Korea, jadi ada ke Australia, Malaysia juga. Malaysia, Kanada, exactly. Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku pasti bakal saranin untuk menjadi diri sendiri, karena para penyeleksi juga bakal bisa ngebedain kayak oh ini dia pasti lagi try to be good, kayak pasti Iya, dia lagi nge-fake berusaha. nih, kayak berusaha banget nih buat jadi lebih baik di mata orang iya, nih benar, gitu. benar. Nah, tanpa disadari bahwasannya para penyeleksi itu sebenarnya bisa ngedetect gitu, bisa tahu kalau misalnya oh ini dia pasti trying hard to get gitu, kayak oh ini gak deh gitu. Karena kalau saran saya dari pribadi itu memang harus menjadi pribadi diri sendiri, karena dengan begitu kita bisa melihat kualitas dan juga potensi yang dimiliki diri masing-masing. Bener ya? Betul. Karena kalau kita mencoba untuk menjadi orang lain, jadi kita sama dong sama orang lain gitu Iya, kan. Apa yang kita punya, kita sama dengan orang lain, kenapa saya harus khususkan kamu kalau kamu sama dengan orang lain gitu, ya kan? Jadi butuh ciri khasnya juga. Iya, jadi kalau memang saya pribadi itu memang harus menjadi diri sendiri aja gitu. Kita kasih tahu, kita tunjukin kayak ini loh saya gitu. Saya ini bisanya begini. Saya nggak bisa ini, nggak bisa ini, dan saya nggak akan maksain. Tapi kalau saya mau belajar, saya belajar Nah, gitu. Karena kalau kita maksain diri untuk menjadi seperti orang lain, jadi apa bedanya kita sama orang lain? Iya, betul. benar-benar. Gitu. Jadi apa adanya aja ya. Karakteristik diri sendiri. Bener. Jadi Sesuai lebih ke diri kemampuan. sendiri, kayak nothing tulus sih. Benar-benar sekali. Gitu. Ini kan banyak orang bingung nih Kak. Mm-mm. Kalau yang masuk PPAN ya Kak Iya, ya. PPAN singkatannya. Mm-mm. Itu tuh awal mulanya tuh gimana sih Kak? Soalnya kan banyak nih tanya kami aja baru tahu setelah searching kalau Gitu ya, oke. PPAN itu programnya sebenarnya udah lama banget, dari tahun 70-an.
1970-an itu udah ada, cuman awal-awal program PPAN itu yang Indonesia Kanada Iya. gitu. Program SEAP itu Iya. itu program yang dimana kita bisa naik kapal pesiar keliling negara ASEAN, Asia Tenggara, naik kapal pesiar Touring dan gitu. Jepang gitu. Wow. Jadi kita kumpul dengan delegasi-delegasi pemuda-pemudi lainnya dari 8 negara ASEAN untuk keliling ASEAN naik kapal pesiar dan ke Jepang. Oh, jadi Gitu. sistem pemilihan gimana tuh, Kak? Hah? Sistem pemilihan gimana? Sistem pemilihannya dia melalui seleksi itu Seleksi tadi. tadi, Iya, ya. dan masing-masing negara memiliki regulasi yang berbeda-beda. Oh, gitu. gitu. Karena kalau misalnya range umur pemuda di Indonesia itu dengan range umur pemuda di negara Singapura, let's say, atau di Malaysia, di Brunei, itu sudah berbeda-beda. Iya. Jadi rangkaian seleksinya pun pasti sudah berbeda Beda-beda, juga. iya. Gitu. Kalau boleh tahu dari Indonesia tuh berapa orang tuh, Kak? Oh, itu juga tergantung programnya juga Juga, masing-masing ya. gitu. Tergantung Jadi berapa yang lulus ya? Tiga. tergantung programnya di intaknya berapa. Oke. Gitu. Oh, jadi Jadi udah ada kan- kuotanya ya? Iya, jadi kan programnya sebenarnya hasil kerjasama multilateral ataupun bilateral Indonesia dan negara tujuan. Let's say misalnya Korea. Ya. Jadi waktu tahun aku pribadi itu di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya juga sih. Jadi negara Korea itu menukarkan delegasi Korea dan delegasi Indonesia, 18 delegasi Indonesia dan 18 delegasi Koreanya juga. Dan masing-masing provinsinya itu diseleksi dari kementeriannya sendiri gitu. Jadi dari kementerian jatuhkan surat ke dinas provinsi, lalu dinas provinsi yang mengadakan seleksinya begitu. Gitu. Jadi waktu itu program Korea itu mencari 18 pemuda-pemudi terbaik Indonesia. 18. Ya, dan di tahun 2023 juga di waktu yang sama Riau alhamdulillah dapatnya kuota 2 program ke Korea sama program ke Singapura. Benar. Jadi di program ke Singapura itu justru jauh berbeda. Range umurnya itu juga udah berbeda tuh. Berbeda. Iya, Betul. jadi kalau Singapura tuh kalau nggak salah range umurnya tuh kalau nggak salah 20-an sampai 27-an gitu deh. Range umurnya yang 20 bisa sampai ikut. 70. 27. 27. 70 udah 70 nggak pemuda dong, udah lansia. dong. Benar. Jadi sampai umur 27. Iya. Nah, di situ tuh nanti program yang dilakukan juga bakal berbeda gitu kan. Nah, provinsi juga lebih banyak kalau Singapura waktu itu tahun 2023 Singapura itu mereka merekrut berapa ya? 30-an orang gitu. Jadi Banyak, dari 30-an provinsi. Banyak ya. Gitu, banyak. Jadi kotanya lebih besar kan. Jadi Iya. masing-masing provinsi dapat nih gitu. Ada yang gitu. satu gitu. Ada yang cowok, cewek gitu. Di Indonesia berapa? Di Indonesia juga 30-an itu dari 30. 30-an provinsi gitu. Oh, gitu. Jadi equal. Jadi let's say misalnya sama seimbang. Jadi Seimbang. let's say misalnya programnya itu diadakan Indonesia Korea nih misalnya nih kan Indonesia Korea. Oke. Perjanjiannya kita saling-saling mencari 18 pemuda-pemudi terbaik di negara kita terus kita tukar nih gitu. Beda berarti 18 orang di 18 provinsi yang berbeda. Gitu. Kalau janji dengan misalnya perjanjian dengan negara Singapura berapa orang nih gitu. Kalian dicari berapa orang yang dibutuhkan gitu. Jadi program yang kakak ikutin tuh kalau boleh tahu nih kak masalah biaya nih Oke. itu fully funded atau gimana? Programnya 100% sih, jadi kayak fully funded, memang dia tanggung sama pemerintah, sama kementerian. Kemenpora, Iya, benar. jadi waktu itu seleksinya juga, rangkaian seleksinya waktu itu ada karantina. Jadi itu juga karantina juga ditanggung sama pemerintah. Jadi nginep, ada pemateri juga, ada wawancara dan lain sebagainya. Itu kan waktu itu diajain di hotel dan itu emang di cover semua sama pemerintah waktu itu. Jadi udah selesai itu pun penerbangan di Pekanbaru Jakarta itu juga di cover sama pemerintah. Oh semuanya jadi emang 100% dari 100%. pemerintah. Jadi Pekanbaru Jakarta, Jakarta Korea, Korea Jakarta Pekanbaru tuh di cover. Makan di cover, penginapan di cover, visa, transport, uang jajan juga dikasih waktu itu. Wow. Oh, jadi 100% ya. Jadi teman-teman Iya, kalau yang gitu. tertarik atau yang terbatasi oleh ekonomi, ini bisa jadi salah satu program yang Bener. sangat Incar direkomendasi gitu ya. ya. Benar. Iya betul, dan setiap tahunnya itu program yang diadakan itu cukup bervariasi karena tahun 2023 program itu masing-masing provinsi dapat kuotanya. Oke, jadi tahun 2023 Riau dapat kuota Korea sama Singapura. Tahun 2024 Provinsi Riau dapat kuota untuk ke Australia, 1 laki-laki dicari.
Dan tahun 2025 ini dicari ke program SEAP yang ke Jepang sama ASEAN tadi. Yang pakai kapal Gitu. pesiar itu Iya. ya. Cuman waktu itu ada perubahan sedikit sih. Jadi makin tahunnya makin maju itu negara yang dituju tuh nggak ke 8 negara gitu loh. Jadi kayak misalnya let's say ke Jepang naik pesawat, terus nanti dari Jepang baru naik kapal pesiar, let's say misalnya ke Vietnam sama Thailand gitu. Nanti baru balik lagi ke gitu. Jepang, baru flight lagi ke Indonesia gitu. Jadi sambil touring juga ya berbagai Iya, negara gitu. betul. Dan programnya ini tuh bukan hanya sebatas kayak jalan-jalan gitu, karena kita kan sebagai perwakilan negara, sebagai duta bangsa itu kita tentunya ada misi-misi yang harus diselesaikan Oh, benar gitu. sekali. Jadi ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Kalau misalnya dari program itu nanti ada courtesy call. Jadi courtesy call itu kayak kunjungan ke KBRI, ke KJRI untuk jumpa sama duta besar negara tersebut. Terus juga nanti ada group discussion, kita jumpa sama pemuda-pemudi di sana gitu kan. Kita mencoba local food, local traditions. Seminar gitu. Enggak, lebih ke melakukan suatu project Komdev tadi tuh, community development. Komdev tadi. Iya, jadi lebih melakukan kegiatan-kegiatan positif di sana gitu. Jadi kita melakukan kegiatan bareng sama pemuda-pemudi negara tersebut gitu. Jadi nggak yang Indonesia jadi juga Gabung gitu. Oh, seru sekali. seru Jadi itu. dapat banyak temen ya. Iya, apalagi program SEAP itu kan memang satu ASEAN gitu Iya, ya. benar. Nah, waktu itu program aku pribadi kan ke Korea. Jadi itu memang kumpul sama orang Koreanya langsung untuk kerjain. Waktu itu banyak kegiatan sih. Waktu itu kami ada visit ke KBS. Oh, KBS. KBS ada ya, kalau orang K-pop tahu ya KBS tahu kayak KBS. radio-radio Iya, Korea itu ya. radio. Terus juga ada ke museumnya, ke kementeriannya juga ada gitu ke sana. Ke KBRI juga ada gitu. Terus juga ada buat kegiatan-kegiatan bareng anak-anak di sana gitu, anak-anak yang range umurnya itu belasan tahun. Jadi mereka tuh fun fact juga di negara Korea itu tuh banyak banget youth. Jadi youth center. Jadi kayak tempat-tempat Pemuda. kepemudaan yang mereka bisa mengembangkan skill-skill dan knowledge mereka. Wow. Itu tuh fun fact juga. Jadi setiap provinsi, setiap kotanya tuh ada gitu youth centernya. Jadi di youth centernya tuh emang difasilitasi kayak let's say misalnya kamu gemarnya menjahit. Oke, kamu menjahit di sini. Ini ruangannya menjahit. Oh, memang Gitu. disediain gitu ya, Kak? Minat sesuai minat dia. Iya, jadi youth center tuh kayak ada satu kayak gedung gitu ya. Ada gedung, ada rumah bentuknya gitu. Ada yang bentuknya seperti sekolah gitu. Jadi rata-rata tuh anak-anak tuh pulang sekolah mereka ke sana. Gitu, pulang sekolah mereka ke sana nanti kayak disediain tuh kayak ruangannya ini untuk menjahit kayak yang jadi yang mau suka menjahit jahit di sini. Iya. Kumpul sama teman-teman yang lain suka jahit gitu. Nanti kalau misalnya ada yang suka kayak nge-podcast gini, di sini ruangannya gitu. Kamu bisa latihan. disediain ya. Iya. Disediain gitu. Nanti kan ada yang misalnya suka basket adalah pengen basketnya gitu. Jadi emang tempat-tempat pengumpulan pengembangan skill dan pengetahuan dan itu banyak banget di Korea. Jadi waktu itu kami dapat kesempatan untuk dapat berkunjung ke beberapa youth center di sana dan memang lihat langsung mereka tuh emang dikembangkan banget gitu. Jadi bahkan ada waktu itu kami ke salah satu provinsi di Korea tuh, provinsi Yeongdeok namanya. Provinsi Yeongdeok itu di salah satu provinsi yang di tepi gitu. Jadi dia dekat laut. Jadi Pencil gitu ya. nggak terpencil juga sih, kayak kalau kita tuh kayak di Bengkalis, Serupat gitu. Oh, Iya kan dekat ini dekat laut gitu Iya, benar-benar. Gitu nggak terpencil juga sih. Cuman kan dekat ke laut gitu. Benar-benar. Nah di situ tuh mereka justru diajarkan juga tentang apa yang ada di mereka. Misalnya mereka kelautan, mereka diajarkan berenang, ada kolamnya dan kolamnya dapat juga dibilang proper gitu loh, bagus banget Niat banget tempatnya gitu. Ada kolam berenangnya, terus juga mereka diajarkan cara penyelamatan kalau misalnya let's say terjadi tsunami gitu. Terjadi apa hal-hal yang berkaitan dengan kelautan, let's say misalnya seperti itu. Terus mereka juga diajarkan cara penyelamatan kalau misalnya tenggelam. Terus mereka juga ada ditunjukin alat-alat radar mereka yang bisa masuk ke dalam nyelam laut dan anak-anak mereka di sana tuh diajarin gitu loh. Cara melihat kayak gelombang-gelombang laut dan sebagainya. Kita kan kepikiran ya. Kita sampai sana. Sampai gelombang pun dipelajari gitu. Gitu banget. Kalau kita kan udah sih itu kan udah ada spesifik kerjanya di mana orang kerja lah yang ngerjain gitu kan. Bener-bener. Ini kayak anak-anak muda di sana juga dapat kesempatan untuk belajar gitu. Untuk anak-anaknya itu menyeluruh semuanya atau bagi yang mau aja, yang minat
untuk Yang mau aja minat yang gitu, mau kalau gitu. mau dateng gitu. Dan ada Oh, juga gitu. beberapa sekolah yang emang mengharuskan, jadi kayak ekskulnya Ayo. gitu. Ya, bener-bener. Tapi seru gitu kan, Iya. ekskulnya tuh kayak kegiatannya positif dan di luar Iya, gitu. apalagi kita kan lebih suka Gen Z lihat sama ya, lebih suka turun lapangan langsung. Iya, daripada Langsung, materi gitu kan. Teori ya, bener-bener Teori, bener-bener. kita harus baca terus. Iya, bagus ya, kita langsung ngelakuin Ngelakuin, gitu. benar. Gitu sih fun fact di sana seru banget sih. Dan juga mention juga program-program PPA yang lainnya tuh tentunya dapat mengembangkan relasi Iya. gitu kan. Kita juga udah beberapa hari, udah berbulan-bulan kita main sama orang Korea, nggak mungkin kita nggak temen gitu kan. Iya, benar. Ini nambah relasi, nambah teman, nambah pengetahuan juga begitu. Berbulan-bulan. Kira-kira berapa lama kemarin tuh, Kak? Waktu itu program Korea itu 1 bulan, tapi juga ada fase Indonesia. Nah, jadi program PPA ini ada program di negara yang dikunjungi dan juga ada negara Indonesia Oh, gitu. gitu. Jadi kan nama programnya Indonesia Korea. Indonesia Korea. Berarti dia ke Indonesia dulu, baru kita ke Korea. Iya. Berarti orang Korea ke Indonesia dulu, baru Indonesia ke Korea. Oh gitu. Gitu. Kirain tadi memang langsung ke Korea gitu, nggak yang Enggak, ke orang jadi- Korea ke Indonesia. Bahkan sebelum programnya mulai itu ada PPDT namanya, PDT, Pre-Departure Training. Jadi bahkan kami tuh harus dilatih dulu sama orang kementerian di Jakarta gitu. Beberapa hari di karantina untuk dikasih kayak pembekalan Training. namanya, Ya, training iya, ya, bener-bener. pembekalan gitu. Oh, gitu. Jadi pembekalan dulu waktu itu kalau nggak salah 4 hari, lebih kurang 4 hari, lalu baru dilantik. Jadi ada malam itu inauguration, baru dilantik malamnya, paginya barulah mulai Dewan fase Indonesia. Jadi orang Koreanya datang ke Indonesia. Kita waktu itu bawanya ke Google yang di Jakarta, Iya. ke Google, ke Traveloka, ke Pegadaian, ya beberapa BUMN lah ya, Startup. gitu kan, startup Indonesia, terus juga ke hutan yang salah satu hutan di Banten juga kami juga ada kegiatan menanam pohon. Seru ya. Wah, emang ekonomi lanjutan ya. Jadi kayak emang sesuai tema juga sih. Jadi kalau emang Indonesia Korea itu berfokus pada edutainment. Jadi education entertainment. Karena kan kita tahu Korea itu kan dari K-drama, Iya, entertainment. K-pop, Iya. K-food gitu ya. Jadi emang difokuskan ke education and entertainment gitu. Jadi yang tempat-tempat kita tujuan juga tuh tempat-tempat yang bersangkutan gitu. Kayak misalnya kalau waktu itu ke Google, ke Traveloka itu kan emang kita ngefokuskan ke entrepreneurship Iya, gitu. Begitu. Juga program-program lain juga berbeda-beda tujuan utamanya. Waktu itu yang ke Singapura tahun aku 2023, itu tuh programnya itu ada yang ngebagiin daging ke rumah-rumah apartemen di sana. Jadi mereka ngebagiin daging-daging ke rumah-rumah yang ada kan kalau mereka tuh kayak rumah susun gitu ya, kayak Iya, apartemen gitu. apartemen, iya, benar, benar. Jadi mereka bagi-bagiin ke rumah-rumahnya gitu. Apalagi di Singapura tuh kan bervariasi ya. Iya. Bukan hanya orang Chinese, bukan hanya orang Melayu, juga ada orang India gitu Iya, kan. betul. Banyak. Banyak gitu Banyak kan. rasnya. Iya, jadi kayak ya kita harus berjumpa dengan orang dengan keterbatasan bahasa. Bener kan, keterbatasan Benar. bahasa, keterbatasan background, keterbatasan budaya, tapi tetap harus bisa menjadi satu gitu kan. Kalau Singapura, misalnya Singapura itu kan masih dalam karungan ASEAN dan Asia gitu ya. Kita kan masih tetap Melayu nih, di Iya. Brunei Melayu, di Malaysia Melayu, Melayu. Singapura Melayu, Indonesia Melayu, walaupun berbeda-beda. Beda-beda. Tapi memang kalau misalnya ke Korea itu kan sangat turning point yang berbeda banget ya. Apalagi budaya Korea tuh berbeda banget sama budaya di Indonesia. Iya, banget. Banget ya, dari tata bahasa, language tubuh gitu kan, daily life-nya gitu. Iya. Jadi itu emang benar-benar belajar banyak hal sih dari mereka juga. Dan selama program di sana juga belajar banyak hal juga. Jadi kayak budaya di mereka tuh apa yang menurut kita aneh di sana tuh udah kebiasaan. Jadi apa yang menurut mereka udah kebiasaan di Indonesia tuh justru aneh gitu. Iya, benar. Tapi salah satu budaya yang memang menurut saya tuh harus banget dimiliki setiap pemuda-pemudi di Indonesia itu, salah satunya itu adalah punctual atau juga tuh on time. Kan orang Korea tuh tahu Iya, banget iya, on time banget On ya. time banget. On time banget ya. Matiin waktu banget. Iya, sedangkan Indonesia tuh ternyata waktu di Korea itu tuh terkenal banget Indonesia tuh dengan jam karet. Karet. Lelet. Iya, jadi kayak ya culture shock banget. Terus dan justru waktu sampai di Korea mereka on time banget ya. Kalau misalnya jam sekian udah dibawa, ini jam sekian memang udah dibawa gitu semuanya gitu. Udah lewat dari situ lalu tinggal gitu, segitunya gitu. Tapi kalau misalnya justru kebalikannya, kalau orang Korea ke sini mereka culture shock. Jadi waktu itu kami fase Indonesianya di Banten sampai Jakarta.
Di Banten tuh tahu ya tradisinya tuh ada namanya debus. 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 Tahu debus? Kurang tahu nih. Pernah denger doang. Jadi saya pun yang orang Indonesia tuh juga kaget. Serius saya tuh kaget. Jadi debus tuh salah satu tradisi di Banten yang dimana mereka tuh yang kayak gorok-gorok lidah pakai itu loh, pakai apa namanya? Sendok Tanaman. Bukan, pakai alat-alat tajam gitu. Sajam pisau gitu. Iya, sajam. Jadi kayak debus tuh kan yang memang kayak misalnya yang api yang bara dari Iya, yang mulut. itu. Iya, terus yang kayak Obor gitu goro-goro ya. tangan, pakai apa sih, kapak gitu. Tradisi dekade gitu atau gimana? Jadi waktu itu kami ada visit ke salah satu kampus di Banten. Hmm. Karena memang welcomingnya kan memang sangat hangat dan kami juga Iya. sangat bahagia Sangat dengan baik. welcomingnya sangat Iya, hangat benar. gitu ya. Jadi waktu itu ada salah satu tradisi menari gitu, menari lalu diiringi dengan debus. Memang itu salah satu tradisi ya kan, tradisi Indonesia kan beragam Benar, gitu ya, betul. namanya Bhinneka Tunggal Ika gitu Iya. ya. Jadi ternyata ditampilin debus. Jadi orang Korea Bener real. real debus gitu. Jadi kayak mereka yang sayat-sayat, boleh deh nanti teman-teman yang nonton juga boleh Iya. deh dicek gitu debus ya gitu kan. Dari mahasiswanya. Mahasiswanya yang ngelakuin debus. Bukan, jadi yang ada yang nampil nari, Oh iya. kan mereka kita sambut nih, kan Iya. ada yang nampil nari, ada yang bawa tepak gitu-gitu kan. Kalau kita di sini tuh kayak Tari persembahan. persembahan Iya, gitu loh. Jadi mereka tuh tampilin itu ada nari juga. Nari bagus banget sih gitu, terus bagus banget. Sama damil debus waktu itu. Jadi emang yang kayak pukul-pukul paku gitu ke tangan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak orang Korea tuh kaget. Jadi mereka nanya ke saya gitu kan kayak, ya orang Indonesia kayak gitu ya gitu. Karena emang kayak keren-keren banget bisa kayak gitu kan. I was like, terus saya yang kayak oh enggak, itu emang tradisi. Jadi beberapa tempat, beberapa provinsi memiliki tradisi yang berbeda-beda begitu. Jadi akhirnya mereka juga belajar dan paham gitu. Oh, ternyata di Indonesia tuh kaya ya akan tradisi dan budaya begitu. Jadi salah satu fun fact-nya juga program Indonesia Korea itu kan kami menampilkan budaya. Kayak kan Edu Entertainment ya, entertainment. Mereka menampilkan budaya Korea mereka gitu kan, mereka menampilkan tarian Koreanya gitu ya, lagu-lagu K-popnya gitu kan. Sedangkan kita menampilkan budaya kita gitu. Jadi waktu itu kami 18 orang, 18 delegasi masing-masing provinsi nih ya. Kami memakai baju adat dari masing-masing provinsi. Jadi waktu itu teman aku juga ada yang dari Papua Barat. Jadi pakai baju adat Papua. Ih, seru banget. Yang banget. Aceh baju Aceh, Iya. yang dari Jawa Barat pakai baju Jawa Barat Oh gitu. Dari asal ya. Iya, Seru tuh. Iya, jadi waktu itu Riau aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk bawa pakai baju Melayu. Baju Melayu yang full, yang pakai suntingnya, pakai songketnya gitu. Baju Melayu yang bener-bener Iya, proper gitu ya, pakai sunting, songket gitu kan. Jadi nari gitu. Jadi kami ada nama programnya itu cultural performance atau penampilan budaya. Iya. Jadi kami ada yang nari, ada yang syair gitu. Jadi ada penampilan bareng-bareng tuh nari. Jadi kami nari pakai baju adat masing-masing. Gitu. banget. Kami nari, Indonesia menari pakai baju adat masing-masing, dan itu tuh orang Korea tuh bener-bener tertarik banget dengan baju adat yang kami pakai. Mereka tuh sampai yang kayak ini kok ada apa namanya Perintilan-perintilan mutiara gitu ya. gitu kok seru banget Iya, gitu unik kan. banget ya. Iya, terus yang di Papua tuh dari baju adatnya kan berbeda ya, Iya. dari daun apa namanya? Daun. Kalau misalnya dari Papua itu daun-daun yang agak kering gitu nggak sih? kering gitu ya, daun kering daun, gitu. Jadi kan kayak kok beda-beda gini ya gitu kan. Terus yang dari ini kok suntingnya berbeda. Iya. Kalau mereka bilang itu kayak alat yang di kepala Alat yang di gitu. Aksesoris di kepalanya kok berbeda-beda nih gitu kan. Saya bilang kalau ini sunting namanya gitu. Nanti dan waktu itu kan kami ada namanya kegiatan itu yang mengharuskan kami memakai batik. Jadi itu kan setiap batik tuh ukurannya beda-beda. Beda-beda. Jadi waktu itu alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk memakai batik dari Riau asli. Riau asli. Dari Riau asli. Jadi waktu itu, dan itu juga pemberian dari dinas pendidikan pemuda dan olahraga provinsi Riau. Oke. Dikasih, dan itu tuh batiknya itu ombak bono. Motifnya Motifnya ombak ombak bono. bono. Jadi waktu ditanya tuh, wah ini Riau banget nih, ini ombak bono guys gitu. Ini ombak Langsung bono apa-apa ya. nih gitu kan. Ini dijelasin kayak setiap batik tuh ukirannya pasti ada makna dan cerita. Dan alhamdulillah teman-teman yang lain tuh juga pada pakai batik dari provinsi masing-masing. Iya. Jadi mereka bisa Keren, seru-seru ceritain gitu kayak, oh ini batik Gimana dari sejarahnya kan? Iya, dari Filosofinya. setiap ukirannya nanti ada 1, 2, kalau 2 artinya ini, kalau 1 artinya ini gitu. Iya, macam-macam motif tuh ada artinya. Iya gitu, jadi seru banget sih waktu itu. Emang program-program itu memang mengubah
semua delegasi, to be very honest, semua delegasi yang ikut program PPAN itu pasti ada aja yang satu hal yang dibawa pulang gitu. Pasti ada aja perubahannya. Let's say misalnya dari yang mereka tidak pedulian jadi peduli secara sekitaran mereka. Benar. Jadi yang kayak udah buang sampah sembarangan aja. Jadi mereka jadi peduli, nggak mau buang sampah sembarangan gitu. Hal-hal simple sekecil itu sebenarnya kita pelajari di sekolah, kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita memang tidak ada kemauan untuk berubah, pasti Benar. tidak mau berubah kan. Benar. Cuman melalui program ini sebenarnya sejujurnya banyak banget sih yang dapat mengubah masing-masing pribadi pemuda-pemudi Indonesia seperti itu. Tuh. Jadi untuk program ini tuh pasti banyak nih dari tahun ke tahun. Itu tuh ada perkumpulannya atau komunitasnya gitu nggak? Ada. Ada. Jadi kalau misalnya khusus alumni untuk program-programnya itu juga ada namanya. Kalau misalnya Indonesia Korea ada nih rumah untuk alumni Indonesia Korea aja. Satu Indonesia. Yang Indonesia Korea aja. Namanya Aikuna. Oh, Aikuna. Aikuna. Apa tuh kepanjangannya? Aikuna itu Associations Indonesia Korea gitu. Jadi kayak itu emang kayak perkumpulan Indonesia Korea, alumni Indonesia Korea gitu. Associations Indonesia Korea Alumni Aikuna. Oh, emang khusus alumni. Alumni Aikuna. Tapi kalau misalnya masing-masing provinsi ini kan banyak nih, misalnya Provinsi Riau nih udah berapa banyak nih, udah ada program Australia, Kanada, Korea, Singapura, banyak nih kan. Rumahnya apa? Ada namanya PCMI. Oh, untuk seluruh menyeluruh ya dari berbagai Menyeluruh negara. semua negara, semua program, semua provinsi namanya PCMI gitu. Itu biasa kegiatan di PCMI itu apa, Kak? PCMI itu kegiatannya sama lagi Comdev, Community Development. Jadi sebenarnya tujuan utama ada program ini tuh supaya ada yang dibawa balik ke negara kita. Jadi ada ilmu ataupun ilmu, pengalaman, knowledge ataupun ide yang dibawa balik ke Indonesia yang bisa kita kembangkan di rumah atau di kampung halaman kita. Gitu. Jadi ada teman yang waktu itu yang ke Korea, karena melihat teman di negara Korea tuh yang udah maju banget ya, kayak apa-apa serba Udah maju. maju, AI udah Iya. apa namanya, komputernya udah canggih, semua udah canggih gitu kan. Jadi mereka sampai kayak cari awareness apa yang pemuda-pemudi di kampung halaman itu belum tahu. Ternyata mereka bahkan belum tahu ada namanya Google Form, Gmail, G-Slides. Kita bisa bikin PPT dari Google, ya kan? Kita bisa bikin form pendaftaran di Google. Mereka banyak yang nggak tahu. Jadi mereka sampai buat kegiatan Comdev Community Development, yaitu tuh kayak awareness cara menggunakan Google dengan keseluruhan dengan baik dan benar. Jadi mereka diajarin cara buat Google Slide, Google Form, Mentoring gitu ya. mentoring gitu. Nah, bukan hanya ditanya apakah sudah ada pengembangan masyarakat sebelum berangkat, karena nanti setelah kita pulang kita juga ada namanya pengabdian. Pengabdiannya itu melalui program yang namanya PPA, Post Program Activity, atau juga itu tuh dikenal dengan kegiatan-kegiatan program kegiatan-kegiatan setelah program gitu. Jadi itu sama namanya dengan pengabdian. Jadi kayak apa yang udah kita pelajari, apa yang ide-ide kita buat di negara tersebut kita lakukan ke kampung halaman kita gitu. Kementerian juga nggak memaksa gitu kok untuk apa namanya buat kegiatan yang besar, mengubah Indonesia jadi gitu. maju tiba-tiba instan gitu kan. Indonesia emas Iya, tiba-tiba. tiba-tiba gitu dalam 1 bulan gitu kan. Enggak. Ya programnya tuh yang pokoknya tuh yang bisa mengembangkan masyarakat sekitar kita gitu, yang bisa ngebangkitkan awareness mereka, knowledge mereka gitu, wawasan mereka gitu. Waktu itu PPA aku sama teman aku yang di program Singapura itu kami buat kegiatan peduli lingkungan ke anak-anak. Jadi kami waktu itu ada visit ke salah satu SD. Jadi kami ngajarin ke anak-anak tersebut di daerah juga waktu itu tersebut cara menanam pohon, untuk menghimbau untuk menanam pohon di dekat rumah, di sekolah, untuk nggak tebang pohon sembarangan. Karena kan Riau tahu ya itu kayak pembakaran hutan gitu, ilegal gitu kan. Benar-benar. Jadi kayak kita kasih awareness bahwa kita memang butuh pohon untuk penghijauan. Terus kita juga ngajarin bahasa Inggris juga ke anak-anak gitu kan, karena memang bahasa Inggris itu bakal dibutuhin gitu kan, programnya juga butuh bahasa Inggris gitu. Jadi ya memang masing-masing delegasi itu pasti ada aja yang dibawa pulang seperti itu. PPA itu salah satunya gitu, Post Program Activity salah satu bukti pengabdian. Jadi membawa dampak ya untuk masyarakat sekitar. Keren begitu. sekali. Wah, seru sekali ya Seru. program-programnya. Gitu. Keren banget. Jadi ada komunitas sendiri tuh untuk alumni-alumni. Jadi kegiatan yang dibawa dari negara
berkembang di luar sana, dibawa ke masyarakat sekitar Mm-mm. untuk memberikan dampak yang lebih baik gitu. Keren sekali. Begitu. Kayaknya langsung saja deh Kita kita masuk masuk di segmen selanjutnya, di segmen mitos. atau fakta. Nih, kita bakal ngasih pernyataan nih untuk Kak Nazira, pilih mitos atau fakta menurut Kak Nazira. Oke, lanjut. Yang pertama nih Kak. Ini pemandangan untuk apa? Menurut pendapat Kakak aja ya. Pendapat pribadi ya. Iya benar. Tadi aja. Bukan pendapat netizen ya. Iya, kan. Oke, apa nih? Terlalu banyak terlibat dalam organisasi akan menurunkan IPK secara signifikan. Itu mitos atau fakta Kak? Mitos. Oh, Kenapa tuh Mitos. kalau boleh tahu? Karena itu kembali lagi ke diri masing-masing, gimana kita nge-manage waktu dan juga gimana kita bisa nge-set prioritas kita gitu ya. Walaupun kita memang mengikuti banyak kegiatan positif kayak kegiatan pemberdayaan atau misalnya kegiatan organisasi gitu ya. Kalau kita memang bisa nge-set waktu kayak di saat kita belajar, di saat kita kuliah, di saat kita pengabdian gitu. benar. Hal tersebut tentunya tidak akan mengganggu efisiensi ataupun nilai IPK kita itu sendiri gitu. Ya, karena kalau misalnya dibilang kita tidak membutuhkan organisasi, kita memang betul membutuhkan organisasi dalam aspek non akademik ya, non akademik. Kita dapat mendapatkan pengalaman, relasi, knowledge, ide-ide dan juga insight dari organisasi yang belum tentu kita bisa dapatkan di kampus. Kampus dalam artian mata kuliah pelajaran ya Akademik gitu ya, ya. akademik. Jadi tidak bisa kita lepaskan salah satunya karena kita memang butuh keduanya dalam aspek dalam kehidupan kita di usia kuliah ini ya gitu ya. Jadi menurut saya itu mitos karena itu kembali ke diri masing-masing gimana kita nge-manage waktunya begitu. Karena dalam kita mengambil langkah untuk mengikuti organisasi pastinya kita sudah memikirkan consequences. Benar. Betul sekali. Iya, pasti kita udah mikirkan konsekuensinya kalau kegiatan organisasi pasti nggak satu terus dalam setahun nggak satu nih gitu Iya, kan. benar. Pasti ada berkelanjutan, pasti ada follow up-nya gitu. Jadi gimana kita bisa memikirkan ke depannya dan bisa memanage waktu untuk ke depannya begitu. Mikirkan plus minusnya juga ya. Plus minusnya juga. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan tentunya kita harus memikirkan konsekuensinya Benar. begitu. Jadi nggak ganggu ya, apalagi organisasi itu butuh ya untuk katanya butuh untuk peluang masa depan kita, karir kita gitu. Betul gitu. Oke, next. Nih ada teman-teman banyak nih yang berasumsi bahwa semakin populer suatu organisasi atau program yang kita ikutin itu semakin besar manfaatnya buat kita. Itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Jadi kalau semakin besar organisasi yang kita ikutin, tentunya semakin besar pula relasi yang akan kita dapat. Iya, Iya benar. Baik itu dari alumni yang ikut organisasi, baik itu dari yang pernah ikut organisasi, baik itu dari yang sedang melakukan organisasi gitu ya. Pasti relasi yang kita dapat lebih besar, terus ide-ide itu lebih besar. Jadi dari kita awal jumpa orang lebih banyak, pasti kita lebih banyak menjumpai pandangan-pandangan yang berbeda, Iya. ide-ide yang berbeda, cara pandang yang berbeda, ya kan? Benar. Jadi itu tentunya lebih banyak plusnya dan lebih menguntungkan gitu. Jadi karena kita pastinya lebih banyak mendapatkan insight, knowledge dan juga pengalaman dari mereka gitu, dari mereka masing-masing mereka gitu. Benar. dari isi kepala yang berbeda-beda. Benar. Jadi bisa bertukar pikiran dengan mereka gitu. Jadi itu berpengaruh ya teman-teman semua, nama organisasi itu atau program yang kita ikutin. Kalau misalnya insecure atau gimana, pasti nggak lulus nih ikut program ini, nggak apa-apa karena atau misal kalau misalnya minder, boleh ikutin program atau organisasi yang sederhana terlebih dahulu untuk merangkak naik, makin lama naik dapet. Tergantung usaha kita. Betul. Oke, Lagi nih. selanjutnya organisasi kampus hanya berguna untuk menambah teman dan mengisi waktu luang. Itu mitos atau fakta? Mitos, karena tadi yang udah disampaikan bukan hanya pengalaman dengan apa tadi teman Menambah teman dan mengisi waktu luang. dan waktu luang. Tentunya kalau kita masuk organisasi itu jauh lebih banyak, bukan hanya sekedar
teman dan waktu luang, mengisi waktu luang saja gitu ya. Tadi kita dapat bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar pengalaman. Kan kita bisa dapat pengalaman baru nih. Kita nggak tanpa kita mencobanya, kita dapat pengalaman dari teman. Oh yaudah nih berarti dia kayak gini nih gitu kan. Kalau kita mau apply sesuatu, oh udah duluan nih, oke kayak gini gitu. Jadi bukan hanya sekedar menambah teman dan mengisi waktu luang, tapi tentunya kita bisa belajar banyak hal. Dari organisasi kita bisa belajar leadership, Betul. Pemimpinan. communication skill, Iya. cara berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, Ya, teamwork. teamwork, ya kan? Benar. Terus bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah atau problem solving, Ya, benar. ya kan? Benar. Kalau di kampus, kalau bukan cuma hanya sekedar kuliah, belum tentu kita dapat mendapatkan Iya. hal tersebut, gitu ya. Iya kalau kita dapat teman-teman, circle teman yang baik, yang dapat menuntun kita. Tapi kalau hanya sekedar kuliah, pulang gitu kan sayang sekali gitu ya. Jadi kalau hanya asumsi ataupun pemikiran yang memikirkan bahwasannya masuk organisasi cuma nambah teman dan mengisi waktu luang, sayang banget. Justru begitu banyak potensi yang bisa kita dapatkan dari mengikuti organisasi. Iya, benar. Begitu. Jadi gitu, teman-teman semua gitu. Jadi tidak hanya kuliah yang kuliah pulang. Kalau pulangnya mau tahu ada kegiatan di luar, Kegiatan luar kan juga nggak apa-apa. Bagus. Tenar mau tahu kan? Atau kan pulang tidur biasa. Saya. Nih ada nih fakta menarik. Katanya mahasiswa berprestasi berarti harus selalu menjadikan terbaik di setiap aspek gitu. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena setiap dari kita pasti ada kekurangan. Tadi saya bilang kalau misalnya di awal tuh pasti ada kelebihan di masing-masing kita dan pasti ada kekurangan di masing-masing kita gitu ya. Pastinya ada kekurangan dan kita tuh tidak sempurna. Pasti kayak kalau saya pribadi, saya sejujurnya ada aja kekurangan saya gitu kan. Saya bisa namain satu-satu nih apa aja kekurangannya. Tapi bukan berarti itu yang menjadi hal yang menghalang kita untuk mencoba hal baru. Gitu ya. Maka justru itu kita gunain kelebihan kita tuh, kita lebih kita asah lagi kelebihan kita untuk jadi jauh lebih baik di keahlian kita sehingga kekurangan kita tuh tidak terlalu terlihat, tertutupi begitu. Jadi kalau misalnya menjadi mahasiswa tuh harus menjadi perfect dari segala arah, kayaknya enggak deh. Namanya Sulit ya? Iya, namanya mahasiswa kita sama aja kayak pelajar, kita belajar. Iya. Dalam aspek belajar kita belajar gitu ya. Belajar tuh berarti kita tidak tahu. Belajar itu berarti kita dari tidak tahu menjadi tahu. Namanya belajar berarti kita melakukan kesalahan. Ya kan? Benar. Kalau misalnya kita udah benar semua, udah perfect semua, kita dosen dong. Iya. Profesor dong. Dosen profesor masih manusia. Masih gitu kan? punya kekurangan. Gitu. Benar-benar. Jadi kayak itu gak setuju sih kalau misalnya setiap mahasiswa harus menjadi perfect dalam segala aspek. Jadi mitos. Iya. Ya, Gitu. Seru sekali ya ada mitos faktanya begini ya. Milih-milih mitos atau fakta nih gitu. Lima kan? Oke. Lanjut ya Kak. Baik, lanjut. Lebih baik fokus pada satu atau dua organisasi yang benar-benar diminati daripada menjadi anggota yang banyak organisasi sekaligus. Waduh. Mitos atau fakta? Fakta. Karena menurut aku pribadi itu memang harus kalau memang kita mengikuti satu atau dua organisasi yang kita miliki, misalnya satu atau dua organisasi ini berfokus pada let's say awareness kepada perempuan. Itu kita misalnya aku pribadi tuh minat banget gini. Jadi aku bakal dalamin gitu, fokus ke satu itu betul-betul mengatur waktu juga gitu kan untuk dua organisasi ini untuk benar-benar digunain waktu sebaik mungkin. Karena kan kalau misalnya kita ikut banyak organisasi, terus ikut serta dalam kepengurusan dalam begitu banyak organisasi, pertama ya pastinya nanti kita bakal berpotensi untuk lalai. Iya, Betul. benar. Ya kan? Terus aku juga bukan tipikal yang kalau misalnya nama aku ada di kepengurusan terus aku kayak, wih aku ada nama di kepengurusan nih. Walaupun aku keluar masuk, kadang ikut kadang enggak. Nah aku nggak mau kayak gitu. Kalau memang satu aku tekuni, aku ngabdi gitu. Daripada banyak-banyak terus nanti kelalaian, teledor, ketinggalan, keteteran. Kan kasihan sama tim yang lain. Iya benar. Gitu kan. Nanti kalau misalnya kita fokus satu dua organisasi yang lain gimana gitu. Mereka butuh kita. Jadi kan merugikan banyak orang gitu. Merugikan banyak orang sehingga sangat tidak disarankan untuk mengikuti banyak organisasi
Jadi memfokuskan diri ke 1-2 organisasi lebih baik daripada mengikuti begitu banyak organisasi. Gitu sih. Jadi fakta ya teman-teman semua, nggak perlu ikutin banyak organisasi nih buat jadi terlihat lebih keren ya. Bisa bilang gitu. Betul. Jadi ini orang yang berpikiran kalau aku ikutin 3 atau 4 organisasi nih. Keren nih, biar keren. Iya, biar padahal gampang nih aku anak sibuknya nih. sibuk banget kuliah rapat. Padahal belum tentu kita dapat banyak knowledge dari tiap-tiap organisasi itu atau kita memberi dampak untuk organisasi itu. Jadi fakta ya teman-teman. Cukup 1 atau lebih saja. 1 atau 2. 1 atau 2. Jangan lebih. Jangan gitu. lebih. Oh, jangan lebih. Nanti Iya, berlebihan. Lebih, jangan berlebihan. Berlebihan tidak baik. Tidak baik. gitu Jangan ya. lebih nggak boleh. Nggak boleh. Benar. Selanjutnya nih unik banget nih. Mm-mm. Prestasi akademik lebih penting daripada soft skill dalam mencapai kesuksesan karir. Mitos atau fakta? Mitos. Gitu. Karena soft skill itu bakal digunain di dunia kerja. Ya, bukan berarti akademik itu tidak dibutuhkan. Akademik dibutuhkan gitu. Kita kan juga kuliah, juga kerja juga pasti mereka nyarinya ada sarjana enggak nih gitu, lulusan apa nih, S1 apa enggak nih gitu kan, ada kualifikasinya. Jadi bukan berarti akademik itu tidak dibutuhkan. Akademik dibutuhkan, tapi dibarengi dengan soft skill yang equal atau memadai gitu, yang setara. Jadi kalau misalnya kita pintar secara akademik saja tidak punya soft skill itu kan seperti communication skill. Iya, benar. Itu skill juga kan, Benar. itu soft skill ya. Benar. Cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja dalam tim, itu kan soft skill. Iya. Let's say misalnya kamu udah S3, S2 gitu ya. Terus kamu gak bisa bekerja dalam tim. Aku bisa kerja sendiri gitu. Terus tim kamu gimana? Susah dong karena dunia kerja Iya. juga kita nggak kerja sendiri ya kan. Iya, terus kalau misalnya kita udah S3 nih, udah keren profesor misalnya, let's say, terus kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Terus gimana cara kita menyampaikan sesuatu hal ke rekan kerja, ke klien gitu. Jadi soft skill juga dibutuhkan begitu. Dan lebih baiknya lagi akademik yang diimbangi dengan soft skill begitu. Oke, next. Semua mahasiswa berprestasi memiliki bakat alami dan tidak perlu bekerja keras. Itu mitos atau fakta? Mitos. Gitu. Karena segala hal yang alami tentunya pasti harus diasah juga ya. Kayak misalnya kita manusia di lahir tuh pintar semua ya. Pasti kan harus diasah, kita harus juga harus belajar 2 tambah 2 4. Kita harus juga harus melalui sekolah kayak SD, SMP, SMA, perlu kuliah lagi kan. Jadi Iya, kayak betul. begitu juga dengan skill ya. Misalnya skillnya olahraga basket. Ya kan kalau misal lahir alami misalnya ayahnya tuh pembasket, ya udah anaknya nggak usah belajar kan enggak. Tiba-tiba bisa. Iya kan harus belajar juga dong benar. gitu. Jadi tidak ada yang murni pinter tidak perlu harus latihan lagi, itu nggak setuju. Jadi memang harus latihan lagi dan mengasah lagi gitu. Karena sekedar pintar aja tuh nggak cukup. Jadi kita harus lebih dari kata pintar sebenarnya dalam mencapai suatu hal. Misalnya nih ada yang bilang, oh kamu pintar bahasa Inggris, it's not enough gitu. Kamu harus excellent dalam bahasa Inggris gitu. Karena kalau pintar banyak orang pintar di luar sana gitu kan. Yes no. Ya kan banyak orang di sana. Tapi kita harus menjadi excellent dalam hal yang kita minati. Jadi kalau cuma sekedar pintar aja tuh sebenarnya nggak cukup. Begitu. Jadi mitos ya teman-teman semua. Iya. Nih, apakah mendapatkan 1 nilai buruk akan merusak semua prestasi akademik? 1 nilai buruk dapat merusak. Prestasi akademik, misalnya ngerusak IPK nih atau enggak gitu. 1 nilai yang misal dapat C gitu, Oke. tiba-tiba merusak IPK atau gimana? Enggak sih, maksud tuh dalam artian kalau misalnya kita dapat 1 nilai C terus kita minder kita nih nggak prestasi nih gitu kan, kita minder kita bodoh nih gitu kan. Enggak sih, kalau aku pribadi aku nggak setuju dengan hal itu gitu kan. Dalam satu bidang kita nggak bagus bukan berarti yang lainnya kita C semua kan. Kalau C semua berarti kita emang bodoh nih gitu kan. Kan C-nya cuma 1, yang lain kita kan bagus. Jadi kita fokus saja dengan hal yang kita bagus gitu. Let's say misalnya kita nilai tertinggi A+ kita misalnya komunikasi, udah kita fokus aja ke komunikasi gitu. Yang belum bagus ini kita perbaiki saja, tapi yang udah bagus kita mantapkan lagi. Gitu. Mitos ya teman-teman. Iya. Kadang tuh banyak kayak matematika aku jelek, bodoh nih aku. Iya, Kebanyakan kan gitu. Iya, banyak standarnya tuh yang kayak di matematika, pintar matematika lu pintar gitu kan. Benar. Kayak Iya. gitu.
pintar matematika berarti ya bukan berarti paten ya, paten pintar gitu, bukan berarti ya. Bukan berarti. Berarti dia bisa mungkin dia lebih ke seni Seni, dibanding matematika. mungkin dia ke musik Iya, gitu. non akademik. Iya. Benar. Gitu. Jadi tidak hanya satu patokan aja kalau pinter gitu. Nih, selanjutnya ada nih lucu banget, unik. Mahasiswa berprestasi katanya jarang mengalami stres katanya atau tekanan mental. Itu mitos Mitos atau fakta? Itu mitos sih, itu Mitos. mitos. Karena ya kalau kita nggak berprestasi juga, misalnya kita jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, pasti juga ada tekanan mental ya. Benar. Tekanan batin, terus kita pasti juga ada kelainan apa namanya Mental health. mental health kita juga pasti juga kena ya, namanya kalau misalnya kita manusia. Iya, ya. benar. Mau berprestasi mau enggak ya pasti ada aja tekanan gitu ya. Benar. Baik tekanan itu kan banyak aspek, dari ekonomi, dari pertemanan, dari keluarga gitu ya. Jadi nggak harus berprestasi itu untuk mendapatkan tekanan itu. Jadi mahasiswa biasa aja juga dapat tekanan sih. Benar. aja udah terkadang batin. Kalau kata anak Gen Z itu kena mental ya. Iya begitu. Next ada Ada nih Kak. Apa tuh? Apakah mahasiswa berprestasi pasti memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik? Kan kebanyakan kan bisa memanage waktu-waktu nih. Itu mitos atau fakta? Fakta sih kalau misalnya aku pribadi, karena kan dalam mencapai prestasi tertentu tentunya dari rangkaian kecil-kecil yang dapat mengubah hidupnya. Gitu ya, dalam mencapai satu prestasi pasti dia mengubah hal-hal kecil dalam hidupnya yang membuat dia bisa mendapatkan gelar prestasi tersebut. Benar. Ya. Jadi dalam memanage waktu memanage waktu itu pasti salah satunya. Gitu. Karena kalau kita tidak pandai dalam memanage waktu, bagaimana hal-hal itu bisa berjalan dengan baik? Ya kan? Kalau kita tidak bisa mengset prioritas kita, bagaimana kita bisa tahu kalau misalnya dalam mengikuti organisasi IPK kita tadi C, IPK kita rendah gitu. Jadi menurut saya itu setuju sih kalau misalnya yang mahasiswa berprestasi pasti sudah pandai dalam memanage waktu gitu. Karena itu menjadi salah satu tahap untuk mencapai prestasi itu sendiri gitu. Kayak kita bangun konsisten setiap pagi jam 7. Itu kan udah satu prestasi ya. Benar. Kayak kemarin aku udah bangun jam 8, sekarang mau jam 7 nih, konsisten 2 minggu. Wih, prestasi dong. Meningkat. Benar. Iya kan? Prestasi. Iya. Kita yang awalnya tiduran setiap sore itu sekarang setiap sore kita olahraga, prestasi kan? Benar, ada peningkatan, Prestasi. produktif. Itu Iya. tahap pertamanya apa? Konsisten dan memanage waktu. Benar. Gitu. Jadi fakta ya teman-teman, karena kita nggak harus mahasiswa berprestasi aja, semua orang Semuanya boleh melakukan itu. justru perlu manage waktu ya, benar. Betul. Next ini ada, apakah harus tahu persis tujuan karir sebelum memilih jurusan kuliah? Mitos atau fakta? Fakta, karena 4 tahun itu bukanlah waktu yang singkat untuk dihabiskan, dan kuliah tuh juga membutuhkan cukup banyak uang ya, cukup banyak dana yang dikeluarkan untuk menghabiskan 4 tahun dalam menimba ilmu. Jadi kalau memang dari awal belum mengetahui set goals kita tuh kemana, di mana, minat kita apa, sayang banget rasanya gitu ya. Nanti kalau udah lulus kuliah mau ngapain gitu. Makanya sayang banget kalau misalnya masih banyak pemuda-pemudi Indonesia di luar sana yang masih berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi lebih baik, alangkah baiknya masuk SMA kita udah bisa mulai mikir nih kita arahnya mau kemana, kita kerjanya mau kemana. Bukan hanya sekedar kayak udah aku masuk jurusan ini aja lah, banyak kok jurusan ini yang nerima jurusan ini gitu. Benar-benar. Jurusan ini banyak kok nerima, lapangan kerjanya banyak gitu kan. Sayang banget gitu kalau bisa kita bisa tata dari awal, kenapa tidak? Benar. Begitu. Karena oke, let's say misalnya di tahun kita masuk kuliah tahun 2020 misalnya. Nanti by the time kita lulus di 2024, tiba-tiba regulasi pekerjaannya berubah. Harus ada ini, harus ini, jurusannya harus ini, kan sayang Iya, kan benar-benar. gitu kan, sia-sia. Terus selama 4 tahun dia menghabiskan waktu mempelajari hal yang dia tidak minati. Ya kan, jadi hanya semena-mena sebatas kayak udah jurusan ini banyak kok nanti yang terima. Ternyata berubah, zaman berubah. Dalam 4 tahun begitu banyak hal bisa berubah ya. Terus nanti dia sia-sia dong, jadinya sia-sia tidak dapat pekerjaan yang dia inginkan. Terus dia juga sia-sia karena menghabiskan 4 tahunnya melakukan hal yang tidak dia sukai.
Oh, benar. begitu, dan juga sia-sia dengan dana yang dia keluarin gitu kan. Jadi lebih baik di set goals dulu, dicari tahu diri sendiri tuh minatnya kemana, pengennya kemana, terus diri sendiri ini bagusnya di mana. Let's say kayak tadi tuh matematikanya nggak begitu pinter, oke berarti nggak usah masuk teknik, ya kan? Iya, Berarti betul-betul. nggak masuk ke pendidikan matematika, cari Sosio, yang lain sosio. gitu. Minat bakatnya di mana? Misalnya minatnya di nari, udah masuk seni. Ya Benar. kan, begitu, daripada kita menyia-nyiakan menghabiskan waktu 4 tahun, menghabiskan dana selama 4 tahun untuk hal-hal yang kita tidak sukai, begitu. Gitu. Jadi teman-teman sebelum masuk kuliah atau milih jurusan nih, jangan sampai kalau kata orang sekarang salah jurusan ya. Salah setelah dijalani ngerasa salah jurusan. Iya, Kan banyak tuh beda begitu. agensi, ya benar. Jadi set dulu gimana plan kita ke depannya, baru milih apa yang mau kita jalani. Sukanya apa? Iya, benar-benar. gitu. Next ini mahasiswa berprestasi selalu merupakan kutu buku yang menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Mitos apa fakta? Mitos, karena kan kayak tadi, prestasi itu kan bukan hanya sebatas akademik yang kutu buku ya. Prestasi itu kayak misalnya dia ikut olimpiade di Paris, senam artistik. Kan nggak harus kutu buku kan untuk mendapatkan kesempatan ke Paris untuk mengikuti olimpiade. Iya. Ya kayak misalnya Olimpik internasional gitu, terus dia pulang dapat medali emas, dapat penghargaan dari presiden. Perlu jadi kutu buku nggak? Enggak. Ya kan, kan namanya prestasi itu dari berbagai bidang, berbagai aspek. Itu juga prestasi, dalam olahraga juga prestasi, seni juga prestasi gitu. Jadi jangan semena-mena kayak oh iya dia kutu buku, dia prestasi. Enggak, prestasi itu banyak kok, dari aspek lain juga bisa jadi prestasi kok, Oh, iya. gitu. Benar. Enggak harus baca buku ya untuk berprestasi. Iya gitu. Bernyanyi pun berprestasi. Jadi tidak hanya membaca soalnya kan kebanyakan. Baca lirik iya benar, tapi enggak baca buku juga. Maksudnya kayak nggak yang sedetail kalau Iya. belajar gitu kan. Soalnya kan orang kalau misalnya kutu buku, anak pintar nih. Gitu. Kebanyakan kan orang banyak bilang kayak Iya gitu. benar. Hmm. Enggak harus. Tapi kan kalau misalnya unggul di seni tapi unggul di akademik kan juga bagus. Iya, Gitu. kan juga seimbang jadinya ya. Iya, seimbang benar. dia. Semuanya harus seimbang. Tidak boleh berlebihan. Ya, yang penting. Gitu. Nah, kita masuk ke media sosial lah ya kali ya. Media sosial, oke. Jadi kita nih seumuran kita nih, boleh sih nyebutnya Gen Z apa ya? Iya. Gen Z. Jadi Gen Z ini banyak bergantung kepada media sosial. Menurut Kak Nazila nih, media sosial tuh bagus beri dampak negatif atau positif nih buat mahasiswa, terlebih mahasiswa yang banyak menekuni ke media-media gitu. Menurut Kak Nazila gimana? Bagus sih. Bagus kalau misalnya sosial media itu bagus. Kalau menurut aku pribadi itu bagus karena dari sosial media kita bisa mengembangkan personal branding, Iya, betul. self confidence. Kita bisa juga mengembangkan pengalaman-pengalaman kita. Kita juga bisa mengembangkan ini kita loh. Ini apa aja yang pencapaian kita ke sosial media gitu. Sosial media itu tuh kembali lagi ke masing-masing individu. Oke. Sosial media tuh bisa dapat berdampak positif dan begitu amat positif untuk entrepreneur, misalnya kayak konten kreator. Iya. Kalau misalnya masih saja konten kreator bagus dong Iya, ya kan, iya. bisa dia bisa mengembangkan dirinya, jadi dia lebih confident, Benar. bisa mengembangkan self development dia gitu kan, personal branding dia gitu, dan juga bisa menjadi sangat amat negatif kalau sosial media itu dijadikan panutan sehingga dia menjadi kelalaian. Oh, iya. Jadi dia lalai akan prioritas dia lalai akan apa yang harus dia lakukan, kewajibannya gitu Iya. kan. Jadi sosial media itu baik, dia sendiri itu baik tergantung pemakaiannya, tergantung pada individu-individu yang menggunakannya gitu. Jadi kita sendirilah yang mengubah arti baik atau tidaknya itu. Gitu. Sosial media itu ada, terus kita yang menginterpret dia baik atau tidak dari cara pemakaian kita gitu. Baik lagi keseimbang gak sih Kak? Iya, keseimbang dan gimana kita dapat menggunakan platform sosial media itu sendiri gitu.
Seimbang bisa seimbang, oke aku makan sambil nonton HP Nonton. gitu kan seimbang ya. Iya, bener-bener. Maksudnya kan seimbang. Kita Tapi- makan nih. Iya, tapi kan gimana kita menggunakan social media itu dengan bijak, dengan baik gitu. Kayak kita think before we click gitu. Iya, Kita kan benar. kadang kayak nggak mikir tiba-tiba post, tiba-tiba nggak mikir tiba-tiba post gitu Tiba-tiba kan. komen gitu kan. Yang penting aku suka aja, ini bagus post. Atau misalnya kita suka hati kita aja, kita cari-cari hal-hal yang negatif-negatif yang Iya, buruk dari benar-benar. sosial media gitu. Benar. Gitu. Jadi media sosial tuh ada dua sisi ya. Negatifnya tuh kalau berlebihan, karena tadi berlebihan itu nggak boleh. Berlebihan Nggak ya. boleh berlebihan. Terus kalau positifnya itu tergantung cara kita memakainya, ngasih benefit nggak buat kita. Gitu. Kebijakan dalam penggunaan Benar sekali. gitu. Oke, kayaknya seru sekali ya berbincang dengan Kak Nazira ini. Banyak sekali. Sangat tidak terasa waktu berlalu cepat banget gitu. Rasanya udah sejam ya kita berbincang-bincang hari ini. Kita tutup aja deh. Karena ya udah sepertinya Kak Nazira juga ada jadwal lain ya. Iya, baik. Terima kasih juga udah mengundang. Seru Terima sekali kasih banyak Kak dapat Nazira. menghabiskan waktu dan kesempatan untuk sharing-sharing pengalaman, knowledge dan Benar-benar. juga ide-ide bersama tim Tung Sahur di sini ya. Tim-timnya yang sangat aktif dan cheerful. Sangat suka sekali. Tepuk tangan dulu untuk tim Tung Sahur. Tepuk tangan juga untuk Kak Nazira yang sangat keren sekali ya. Iya, insya Allah dari podcast ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswi yang lain untuk dapat Amin. mengembangkan bakat-bakatnya, prestasi-prestasinya supaya bisa nanti ke depannya yang duduk di sini orang-orang lain lagi gitu. Benar-benar. Atau misalnya tiba-tiba Salma yang duduk di Amin. sini gitu. Atau Alda yang duduk di sini gitu kan. Jadi ya insya Allah podcast ini bisa lagi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Kak. Sama-sama. Kita tutup. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Nazira. Kembali. Thank you ya guys untuk menonton selama 1 jam ini, dan siapa tahu nanti ada episode ketiganya, kita Siapa juga kan nggak ada nggak tahu tahu. nih. Kayak kemarin kan episode pertama kita nggak tahu bakal ada episode kedua. Tiba-tiba ada episode kedua, mana tahu nanti episode ketiga tiba-tiba. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama kami, Tung Sahur.